Kesuksesan besar baru saja diraih oleh pemain tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi, yang membuat prediksi bahwa peringkatnya di BWF akan meroket setelah penampilannya di Kaohsiung Masters 2024. Meskipun ia gagal mencapai final karena cedera, pencapaiannya di babak semifinal BWF Super 100 cukup untuk membuat ranking BWF-nya naik signifikan. Dikutip dari laman media sosial Badminton Eropa, diprediksi ranking BWF Komang Ayu Cahya Dewi akan naik 5 tingkat dari posisi sebelumnya. Peningkatan ini menjadikan Komang semakin mendekati posisi Putri Kusumawardhani, atau yang akrab disapa Putri KW. Sebelumnya, Ester Nurumi Triwardoyo sudah melampaui Putri KW dan menjadi tunggal putri nomor 2 di Indonesia, sementara posisi pertama masih ditempati oleh Gregoria Mariska Tunjung yang dikenal dengan julukan Georgie. Performa Komang Ayu Cahya Dewi belakangan ini memang sangat impresif. Pada turnamen Australia Open 2024 yang berlabel Super 500, Komang hanya kalah dari rekan senegaranya, Ester Nurumi Triwardoyo. Perjalanan Komang di turnamen ini menunjukkan konsistensi dan kemampuan luar biasa dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Tidak hanya itu, di Thailand Open 2024, Komang juga menunjukkan performa gemilang dengan mencapai babak 8 besar sebelum akhirnya harus angkat koper. Turnamen ini semakin mengukuhkan posisi Komang sebagai salah satu pemain tunggal putri yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Kemudian, di turnamen Madrid Spain Masters, langkah Komang Ayu Cahya Dewi terbilang cukup jauh. Ia berhasil mencapai babak semifinal sebelum akhirnya gugur dalam pertandingan melawan Ratchanok Intanon, pemain asal Thailand yang juga merupakan salah satu pemain top dunia. Penampilan Komang di turnamen ini tidak hanya menambah poin penting bagi rankingnya di BWF, tetapi juga memberikan pengalaman berharga untuk karirnya di masa depan. Secara keseluruhan, perjalanan karir Komang Ayu Cahya Dewi tahun ini memperlihatkan tren positif yang sangat menjanjikan. Setiap turnamen yang diikuti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan rankingnya di BWF. Tidak hanya itu, keberhasilan menembus babak-babak krusial di berbagai turnamen besar menunjukkan bahwa Komang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain terkemuka di dunia. Prediksi peningkatan ranking ini tentu menjadi angin segar bagi bulu tangkis Indonesia, khususnya di sektor tunggal putri. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Triwardoyo yang terus menunjukkan peningkatan prestasi memberikan harapan besar bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Dengan bimbingan yang tepat dan latihan yang konsisten, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi prestasi gemilang dari para pemain muda ini di masa mendatang. Komang Ayu Cahya Dewi sendiri mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Ia berterima kasih kepada pelatih, keluarga, dan semua pihak yang telah mendukungnya. Komang bertekad untuk terus berlatih lebih keras dan memperbaiki performanya agar dapat mencapai puncak prestasi di masa depan. Melihat perjalanan karirnya yang semakin menanjak, para penggemar bulu tangkis Indonesia tentu sangat menantikan penampilan-penampilan Komang di turnamen-turnamen selanjutnya. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, tidak diragukan lagi bahwa Komang Ayu Cahya Dewi akan terus mengukir prestasi dan membawa nama Indonesia semakin harum di kancah bulu tangkis dunia. Komang Ayu Cahya Dewi menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di Indonesia. Kisah perjuangannya menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang tepat, mimpi untuk menjadi pemain bulu tangkis top dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan ranking BWF yang diprediksi akan meroket, Komang Ayu Cahya Dewi siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan terus berjuang untuk meraih puncak prestasi dalam karir bulu tangkisnya. Alwi Farhan, tunggal putra Indonesia, harus menerima kekalahan saat berlaga di babak perempat final Kaohsiung Masters 2024. Unggulan ketujuh ini dipaksa menyerah oleh Cheng Kai, pemain dengan peringkat 308 dunia. Alwi, yang merupakan kampiun kejuaraan dunia junior 2023, tak mampu mengatasi perlawanan wakil tuan rumah tersebut di Kaohsiung Arena, Taiwan, pada Jumat, 21 Juni 2024. Alwi harus mengakui kekalahan via rubber game dengan skor 17-21, 21-11, 17-21. Sejak awal pertandingan, Alwi Farhan langsung tampil agresif dengan melancarkan smash-smash keras. Keunggulan awal diperolehnya dengan skor 4-2. Kedudukan sempat berimbang pada skor 5-5, namun Alwi berhasil kembali unggul dengan skor 7-5.
Cheng, pemain tuan rumah, mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Alwi terus menekan lawannya dengan smash-smash menyilang yang keras. Poin demi poin terus berbalas hingga skor tetap sama kuat pada 10-10. Melalui permainan beradu net, Alwi akhirnya mampu memimpin dengan satu angka pada interval game pertama. Setelah jeda, Alwi masih mampu menjaga keunggulannya pada skor 13-11. Namun, Cheng Kai, meskipun hanya peringkat 308 dunia, menunjukkan penampilan yang cukup baik. Situasi pun berbalik untuk Alwi yang tertinggal 3 angka pada skor 14-17. Alwi akhirnya harus mengakui keunggulan lawan usai melakukan net fault pada akhir game pertama. Pada game kedua, Alwi kembali mampu membuka keunggulan dengan selisih 2 poin pada skor 2-0 dan 3-1. Namun, Cheng lagi-lagi mengancam setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Meski begitu, Alwi mampu mencegah Cheng keluar dari tekanan hingga berhasil menjauh untuk memimpin 11-6 pada jeda interval. Selepas jeda, Alwi makin tak terbendung dan berhasil merebut game kedua dengan selisih 10 poin. Memasuki game pamungkas, Cheng melakukan start yang baik dan unggul 2-0. Alwi mencoba mengejar ketertinggalan dengan melancarkan smash keras bertubi-tubi. Namun, pertahanan Cheng sangat solid sehingga sulit ditembus. Alwi mulai frustrasi setelah tertinggal 5 angka pada interval game ketiga. Selepas jeda, kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Alwi hingga membuatnya tertinggal 10-18. Meskipun sempat menunjukkan asa kebangkitan dengan mencetak 4 poin beruntun untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 14-18, Cheng mampu mencegah kebangkitan tersebut. Cheng mencetak match point dengan keunggulan 20-15. Meskipun Alwi sempat membalas dengan 2 poin beruntun, Cheng akhirnya mendapatkan poin kemenangan yang dianggap kontroversial oleh Alwi. Pengembalian bola dari Cheng dianggap masuk setelah Alwi cukup percaya diri dengan mengepalkan tangan bahwa bola keluar. Kekalahan ini menjadi yang kedua kalinya bagi tunggal putra Indonesia, setelah sebelumnya Cheng juga menghentikan laju Cesar Hiren Hustavito. Alwi Farhan harus menerima kenyataan pahit usai ditaklukkan oleh pemain peringkat 308 dunia. Meski demikian, perjuangan Alwi dalam setiap game patut diapresiasi. Penampilan agresifnya pada awal-awal pertandingan menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Alwi memulai pertandingan dengan semangat tinggi dan smash-smash keras yang mengintimidasi lawannya. Namun, ketangguhan pertahanan Cheng Kai menjadi tantangan berat yang belum bisa diatasi oleh Alwi. Kekecewaan atas kekalahan ini tentu dirasakan oleh Alwi dan pendukungnya, namun ini menjadi pelajaran berharga untuk pertandingan selanjutnya. Dalam pertandingan tersebut, Alwi menunjukkan kegigihan dan semangat juang yang tinggi. Meskipun harus mengakui keunggulan lawan, Alwi tetap menunjukkan kualitas permainan yang baik. Pertarungan di Kaohsiung Masters 2024 ini memberikan banyak pelajaran bagi Alwi Farhan. Dia perlu memperkuat mental dan strategi dalam menghadapi pemain-pemain dengan pertahanan kuat seperti Cheng Kai. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan awal untuk mempersiapkan diri lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Para pendukung Indonesia tentunya berharap Alwi dapat bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di masa depan. Semoga pengalaman ini menjadi batu loncatan bagi Alwi Farhan untuk meraih prestasi lebih tinggi.